Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ganjani dari Prodi Ekonomi Syariah semester 2. Saya di sini akan mewawancarai salah satu tokoh Matlaul Anwar, yaitu Pak Agus Nurholis, yang mana tugas ini adalah untuk memenuhi tugas perilaku organisasi, yang mana dosen pengampunya adalah Pak Dr. Andes Muhammad Jen, MM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ganjani dari Prodi Ekonomi Syariah semester 2. Saya di sini bersama dengan Pak Agus Nurholis ya, sebagai tokoh, merupakan salah satu tokoh Matlaul Anwar ya. Mungkin di sini kita langsung saja ya menanyakan apa saja sih yang beliau tahu tentang Matlaul Anwar ini gitu ya. Apakah Bapak bersedia ditanya Pak? Siap, bismillah. Mungkin untuk pertanyaan yang awal ya, Bapak bisa memberitahukan kepada kita CV atau ya terkait Bapak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya secara sehari-hari statusnya dosen di Fakultas Agama Islam Universitas Matlaul Anwar. Di organisasi kemasyarakatan Matlaul Anwar, karena ada juga kalau dalam bahasa hukum itu kumpulan Matlaul Anwar. Saya membantu di lembaga pemeriksa halal, lembaga pendamping produk halal atau yang sekarang dikenal LP3H Matlaul Anwar. Nah, pasti saya membantu Pak Direktur Pak Hadi Susilo bagaimana Matlaul Anwar bisa berdakwah kepada masyarakat dan umat melalui produk halal. Jadi sementara untuk kiprah saya di Matlaul Anwar kira-kira demikian. Terima kasih Pak. Mungkin langsung ke pertanyaan kedua ya Pak ya. Menurut Bapak itu bagaimana sih pandangan tokoh tersebut tentang situasi politik ya yang saat ini menjelang pemilu tahun 2024 ini Pak? Yang pertama, Matlaul Anwar harus bisa memainkan posisinya sebagai ormas besar karena sudah lebih dari 100 tahun usianya, berkiprah di berbagai lini, memanfaatkan jamaah yang cukup signifikan di berbagai provinsi juga, mobil khusus di Pandeglang di Menes. Tapi syaratnya satu, harus berjamaah, semuanya harus kompak gitu. Nah, sementara ini beberapa yang dilihat mungkin komitmen itunya yang belum benar-benar 100% ingin mengusung seseorang misalkan sampai jadi gitu. Nah, yang misalkan kita tahulah di jalan-jalan sudah muncul spanduknya Kibabaye. Nah, sebaiknya mungkin secara organisatoris gitu Kibabaye itu dihistorikan secara kelembagaan bahwa semua warga di Matlaul Anwar misalkan usung beliau sampai jadi, atau misalkan di tingkat daerah Pak Muhammad itu mencalonkan diri kan beliau di pokoknya untuk Pandeglang ya, dapilnya saya lupa dapil berapa. Nah, saya kira tidak menjadi tabu ketika organisasi juga terjun secara praktis asal secara prinsip bisa dijaga. Memang ada yang membedakan bahwa di politik itu kan yang dikejar kekuasaan, sementara di organisasi kemasyarakatan itu kan biasanya dakwah. Nah, kalau itu bisa didialogkan, kenapa tidak gitu? Daripada nanti semuanya dicairkan, terjun gitu, tapi suaranya jadi tidak solid. Gitu. Oh iya, tidak dapat, yang ini tidak dapat, yang ini tidak dapat. Karena biar bagaimanapun juga seseorang atau kader yang duduk di pemerintahan
dia punya peran yang cukup signifikan untuk membantu atau setidaknya mengawal gitu ya. Mengawal bagaimana organisasi itu juga dapat bagian yang adil, yang seimbang. Karena kadang-kala kalau tidak ada yang di sana, maka tanda kutip keseimbangan ini menjadi tidak ada. Jadi saya setuju kalau misalkan organisasi sebesar Makro Anwar mulai serius memikirkan terkait dengan terjun di dunia politik, asal diberikan kerangkanya, batasan-batasannya, jangan sampai ke sini, jangan sampai ke sini. Jadi komitmennya serius. Ya kalau dalam bahasa yang lain mungkin fakta integritas kali ya. Keluargaan. Nah, gitu. Baik mungkin ya. Untuk pertanyaan selanjutnya ya, bagaimana sih caranya agar Mataul Anwar ini ya dapat mewarnai dalam persatuan politik dan kepemimpinan saat ini gitu? Pertama, awali dulu dengan kesepemahaman, yaitu lebih seringkan dialog supaya dapat nih ilmunya gitu. Sehingga kita ketika berbunyi tidak asal bunyi. Itunya dulu disiapkan fondasinya. Nah, ketika ini sudah pokok, maka dibangunlah atau didirikan ininya, dindingnya, bangunannya dan lain sebagainya. Maka harus ada yang bersuara, tapi didasari dengan keilmuan yang mendalam. Kalau dalam bahasa kementerian itu kan ada juru bicara. Nah, nanti Pak Anwar juga harus mulai mempersiapkan kadernya, seseorang yang secara bahasa itu komunikatif untuk menyuarakan, bahkan bila perlu setiap hari itu selalu muncul. Jadi tidak hanya di kabar online yang tulisan, tapi sekarang kan sudah ada wadah yang lebih luas. Misalkan bisa ke YouTube kalau salurannya mau independen, atau mungkin bekerja sama dengan media massa yang punya viewers yang lumayan lah di tingkat Pandeglang maupun Banten maupun Indonesia. Jadi semua isu itu direspon, tapi responnya juga respon yang prinsipil. Nah, nanti istilah kalau dalam bahasa nasional mah di kader gitu. Siapa tokoh nasional gitu. Siapa yang harus merespon bagian ini, siapa yang harus merespon bagian ini, siapa yang harus bagian ini. Tingkat provinsinya siapa, tingkat kabupatennya siapa. Berjenjang dan harus berjamaah. Jadi tidak bisa serta-merta insidental gitu. Kalau ada sesuatu terus kemudian direspon tanda kutip agak emosional gitu. Enggak. Bahkan istilahnya harusnya di planning gitu. 1 tahun ke depan kita mau ngejar apa gitu. Nah, tahapannya kemudian di breakdown, bulan ini ada momen apa, bulan ini ada momen apa, siapa yang ada dirijennya, ada pemain apanya, ada pemain apanya, sehingga ketika bersuara keluar teh enak kedengarannya. Ini harus teratur. Mungkin pertanyaan selanjutnya itu ya Kak, bagaimana sih posisi Mataul Anwar ini ya dalam pergaulan nasional dibandingkan dengan beberapa ormas yang lain, contoh itu seperti Muhammadiyah dan NU. Kalau di kepemimpinan sekarang, Bapak melihat sudah mulai banyak hubungan yang sudah dijalin. Ya. Karena kan Menteri Erick Thohir pernah ke Cimahi, Menteri Perdagangan pernah ke MABS gitu ya. Terus kemudian juga yang terbaru kan dengan NSQ ya, dengan Hari Ginanjar. Itu mungkin bagian dari upaya supaya Mataul Anwar posisinya mensejajarkan dengan ormas-ormas lain yang sudah lebih dahulu nasional.
Mudah-mudahan nanti didorong meskipun akarnya itu ada di Banten gitu ya. Tapi bila perlu bergeser juga ke kota, ke Jakarta. Karena semua informasi, semua jejaring itu kan adanya di sana. Jadi sering-seringlah misalkan tidak seminggu sekali pun, misalkan sebulan sekali silaturahmi terus diadakan di Jali dengan berbagai lembaga kementerian ataupun organisasi yang levelnya sudah nasional atau bahkan internasional, sehingga ya maksudnya sambil di bawah juga mengokohkan dirinya supaya fondasinya kuat, tapi kesana juga tetap dijalin. Dan saya kira kalau di abad milenial hari ini, maka media itu memegang peranan penting, nyawanya lah gitu. Jadi apa yang dikerjakan di sini segera dimasukin ke media. Alhamdulillah, saya kenal yang menggawangi di website Mertua Anwar sudah berusaha untuk bahkan kalau bisa setiap hari itu ada sekian berita. Tinggal mungkin yang belum dilihat itu channel seperti YouTube misalnya dimanfaatkan atau dioptimalkan. Mudah-mudahan nanti semakin hari posisi Marto Anwar mendapatkan tempat di negara. Dalam hal ini mungkin yang real kan di kementerian kan, ataukah di lembaga legislatif kan. Itu juga untuk membangun di akar-akar cabang daerah di Marto Anwar. Siapa sih tokoh Marto Anwar itu yang memiliki peran di tingkat nasional sekarang? Almarhum kalau kemarin ya Kiai Irsyad Juweli, terus kemudian juga selanjutnya adalah Kiai Sadli Hari yang pernah juga jadi anggota Dewan Perwakilan Daerah. Kalau sekarang ya Pak Ketua Kiai Ambai Mulia Sari. Tidak dipungkiri peranannya cukup luar biasa. Mudah-mudahan nanti momen ke depan itu juga almarhum Pak Andi Juweli juga kan di MUI sekarang sudah tampil gitu. Mudah-mudahan nanti ada dorongan-dorongan lagi di pihak bawah untuk menampilkan sosok yang seharusnya secara nasional dia sudah bisa mengimbangi gitu ya, yang lain-lain. Kami sih berharap, saya sih pribadi berharap misalkan gitu ya, PW Jakarta misalkan gitu ya, tanggap. Sementara ini mungkin masih konsolidasi atau apa gitu ya. Mudah-mudahan setiap kali ada permasalahan di masyarakat yang butuh bantuan, yang memang secara finansial kadang kala mungkin tidak menghasilkan, itu bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan organisasi, dan pasti kan yang bersuaranya otomatis. Jadi kalau dalam bahasa komunikasi media darling itu si wartawan akan mengejar seseorang yang penting untuk bersuara. Mudah-mudahan nanti didorong dari wartawan. Faktor apa saja sih yang menjadi penentu kemajuan organisasi Marto Anwar ini? Kebersamaan. Iya. Yang kedua tentu keilmuan. Yang ketiga keberanian. Yang keempat dorongan. Finansial penting sebetulnya, tapi biar nanti disimpan di ujung aja. Karena saya masih ingat ada nasihat dari kesepuhan di Marto Anwar.
di Wadi di bagaimana kabar gitu ya. Yang penting mah catat aja dulu. Artinya dia berangkat itu bukan karena uang, dia berangkat itu karena ingin memberikan sumbangsihnya terhadap setidaknya ya organisasi. Ujungnya kan pasti keikhlasan. Nah, itu yang membuat sebetulnya bangsa ini bisa tetap berdiri kokoh. Ya tentu mungkin awal dan akhirnya ya tawakal ya. Semuanya juga karena atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kan kita tinggal bismillah aja. Pertama nggak punya uang nih buat berangkat gitu. Ongkos ini gitu nggak ada buat apa-apa. Bismillah. Nanti insya Allah kok pasti Allah berikan gantinya. Ini salah satu pertanyaan terakhir ya. Menurut itu bagaimana sih gaya kepemimpinan yang seperti apa yang sehingga membuat Miftahul Anwar itu yang menjadi maju gitu, jadi yang berkembang pesat gitu. Mohon maaf kalau saya ke Ki Hajar Dewantara ya. Karena kan beliau sudah menetapkan ada 3 kalimat yang sering ditulis di SDI zaman dulu yang sebetulnya oleh Al-Quran sudah dipisahkan. Jadi posisinya itu adalah leader, ngasih contoh supaya makmumnya itu ikut. Yang kedua itu tukang dorong. Memang posisinya kalau ini di depan, kalau ini posisinya di belakang. Yang posisinya di belakang, bagaimana caranya dia menggerakkan supaya organisasi ini atau orang-orang yang dalam organisasi ini mau maju gitu, tidak diam. Nah, yang ketiga yang posisinya di tengah, karena tidak mungkin sendirian, minimal harus ada 3 orang, harus ada yang menarik, harus ada yang dorong, harus ada yang provokasi. Nah, provokasi inilah yang posisinya di tengah menjadi center of attention, bukan pengumuman, supaya perhatiannya. Nah, 3 organ ini yang harus bergerak bersama-sama. Saya belum bisa memberikan jawaban pasti ya, ini siapa, dan ini siapa. Tapi pasti salah satunya adalah ketum, dan salah satunya juga Pak MZ. Tapi Pak MZ entah ada di mana nih posisi. Yang ini kah, atau yang ini kah? Nah, karena dengan kehadiran Pak Ketum di semua kegiatan Miftahul Anwar, bahkan sekecil apapun itu tingkatan kegiatannya, mungkin Pak Ketum posisinya beda-beda. Mungkin di satu kegiatan mungkin dia di sini, mungkin di kegiatan yang lain dia di sini, mungkin di kegiatan yang lain dia di sini. Di ongkosan. Tapi ada juga yang tuh berangkat ongkosnya ya kan, misalkan ada juga kan yang beli. Atau misalkan ada juga yang menawarkan, kalau kamu gini, kamu masih gini. Pengongkosan, terberes sudah tugas, yang tenang. Nah, jadi saya kira namanya juga organisasi ya, maka tidak bisa di-handle oleh sendiri, harus bersama-sama. Tapi juga dipentingkan orang-orang yang dia memilih untuk kesendirian. Misalkan gini, kalau kita buka di Al-Quran, maka orang itu masing-masing diberikan kelebihan. Bisa jadi juga semua kelebihan itu ada di seseorang. Tapi setidaknya misalkan gini, ada orang punya ilmunya, ada orang punya kuasanya, ada orang punya duitnya, ada orang punya waktunya. Gitu ya. Yang punya waktu misalkan pengangguran tapi juga duit. Ada yang punya duit tapi dia sibuk butuh yang menggerakkan program. Ada program yang harus ini akan berhasil dijalankan kalau dipikirin dulu. Ada juga yang kelima misalkan dia punya teriakan,
kita juga butuh orang yang seperti itu. Sebagaimana orang yang buta dengan orang yang lumpuh. Yang buta membawa orang yang lumpuh, ya lumpuh menjadi matanya, yang buta memasang kakinya. Nah di Al-Quran itu sebetulnya diceritakan gitu. Ada kisah terkait dengan teamwork ini. Nah, oleh karena itu, oleh Allah kan disimpulkan ya, tidak ada seorang pun manusia yang dia tidak punya peran dalam hidup ini. Pasti semuanya juga ada lah. Oleh karena itu, yang paling baik itu diposisikan, bukan diberhentikan atau gitu. Karena kayak kita nih manusia gitu ya, kalau ada kotoran kan masa dipotongin dengan anggota badannya kan enggak, tapi dibersihin. Nah kalau semua nih para anggota simpatisan jamaah gitu ya di Masjid Anwar bisa menyamakan persepsinya seperti itu, maka tidak usah menunggu lama. Ini pasti akan berkibar di tingkat nasional bahkan internasional. Dan itu tidak hanya sekedar mengibarkan bendera saja, karena di balik bendera yang berkibar itu kan ada angin, karya Gusti Allah, ya, ada kain, karya pabrik, aya tukang nyablon, aya nyiin gagangna, aya nyekal, aya mawakna, gitu. Jadi tidak serta merta itu perbuatan satu orang. Makanya yang disebut sebagai organisasi itu adalah organ-organ gitu ya, yang menggerakkan atau yang menggerak untuk sampai pada tujuan. Mungkin respon Bapak begitu. Ya. Terima kasih atas waktunya Pak. Mungkin hanya itu ya yang bisa kami tanyakan kepada Bapak. Kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.